Iya Tuhan, anak kecil. Iya Anak jawab, kecil. tinggal Iya, jawab coba. aja. Ini nih, coba RK, coba baca dulu nih. Ya kan? Kemudian Nih, Tuhan menurunkan coba Pak Erben, saya atas lakukan gelar pembanding nih Pak baca. Erben. Saya lakukan pembanding. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya, tongkat kerajaan. Ini bicara Kan saya sudah mengatakan Sang Yesus Bapa itu mengakukan karena Allah, dia anak adalah firman Allah. secara Iya, eksplisit tidak kau Tuhan. temukan kan? Oke bro ya, jadi kamu itu sebaiknya mandi lumpur bro. Kupikir Sebaiknya kau kamu pintar. Erben, sebaiknya kamu Erben, bertanya, kamu jangan dikasih kompromi dengan data, kesesatan. gak mau lari. Jangan serang pribadi Erben. Jangan serang pribadi Erben. Kamu Saya dari tadi tidak pernah menyerang pribadimu loh Erben. Kemudian Tuhan menurunkan Sabar hujan Erben. belerang. Sabar Erben. Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Ini berasal dari Tuhan, dari Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang Iya, kan. iya, iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68 69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Iya. Menurut Bro, arti kata Tuhan selama ini apa? Tuhan, huruf besar kan, gelar kepenguasaan, dalam bahasa Jawa ya Gusti. Oh, Ya, Gusti. jadi dalam bahasa sepanjang Bro Kurios. belajar itu, penggunaan kata kurios itu kemana saja itu Ya, sebenarnya? banyak hal. Bahkan Adonai pun di dalam perjanjian lama bisa dikatakan sebagai Tuhan semesta alam. Ketika Ya, maksud aku memanggil konteks Tuhan BB. itu. Ya, dalam konteks Coba BB kita ya, persempit dulu. ya, dalam konteks BB Konteks ya. BB gimana? Ya, dalam konteks BB ya Tuhan mengacu pada Mesias, penguasa. Hmm.
Jadi kalau Jadi, dikatakan Yesus penguasa, Allah Bapa penguasa, setuju nggak? dalam pengakuan iman Athanasius, Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Enggak usah dulu kita pakai pengakuan iman Ya kan nggak apa-apa Athanasius. kan? Dalam pengakuan Ya, iman maksud Athanasius, aku- Sang Bapa adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi Athanasius mengatakan Iya. satu Tuhan kan, betul? Ya sekarang jangan dulu ke situ, karena itu kan udah pendapat orang. Bukan pendapat Coba orang, kita tetapi itu per- termasuk sebuah ajaran juga. Atau tidak Iya, bagian dari sekarang sebuah otak ajaran. tuh kita persempit dulu di dalam Iya. konteks Kalau Alkitab memang dulu. kita persempit dalam sebuah konteks Alkitab, apakah ada diksi di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan secara eksplisit? Oke, ketika Yesus disunat, di situ dikatakan diserahkan Enggak, kepada saya Tuhan. tanya Tanggapan Bro secara gimana? eksplisit, saya tanya dulu secara eksplisit, apakah di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan? Ada kalimat mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan Berarti bumi. tidak Yesus eksplisit. ngomong itu. Berarti tidak eksplisit. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa, Tuhan langit dan Enggak, bumi, berarti itu maksudnya apa? berarti itu tidak eksplisit. Jadi eksplisit itu kayak gimana? Ya, sesuai dengan ini bahwa Yesus punya Tuhan. Kan ada relasi dari sang anak kepada sang Bapa, bahwa sang anak Iya, mengaku kata Yesus Tritunggal adalah Tuhan. juga tidak ada secara eksplisit. Ya, memang tidak ada secara eksplisit, Duinatur berarti pun tidak ada kan? secara eksplisit. Jadi gini. Berarti tidak ada kan? Duinatur pun tidak ada secara eksplisit, tidak ada. Enggak ada Mana kan? ada kata duinatur? Enggak ada. Berarti Yesus secara eksplisit mengakui Bapa sebagai Tuhan tidak ada kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku di situ siapa? Dalam konteks yang saya baca di situ dalam Yohanes coba baca 20 dulu. ayat 17 sabar. Dalam konteks Yohanes 20 ayat 17 di situ ya Allahku, ya Bapakku, Bapamu. Apakah di situ bisa membuat sebuah dalil bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, coba baca dulu ini gimana kira-kira. Enggak, coba kita kembali pada fokus pada konteksnya Pak Erben. Ini coba, ini saya maksud. Gini Oh, Pak Erben, saya nggak mau kemana-mana, Baca dulu. Jangan ini. jangan ngotot-ngototan Pak Erben. Bah, Jangan coba ngotot. aku di sini Iya, siapa? aku bersyukur. Aku itu kan bisa merujuk pada Aku egoemi siapa? kan? Egoemi. Bisa Aku di menunjukkan sini aku, siapa? bukan anak kan? Yesus kan? Aku di sini siapa? Yesus kan? Oke, Yesus bersyukur Nah, kepada Yesus di situ kenapa dia nggak menggunakan kata anak? Anak bersyukur kepadamu. aku. Kenapa dia menggunakan di sini kata apa? aku? Nggak, Pak Erben Kau jangan bisa kemana-mana. Di situ secara Aku di itu, sini secara kenapa itu, aku? apakah jangan ngotot-ngototan Pak Erben. Ya, aku di situ Coba, itu kenapa aku dia di sini menggunakan siapa? kata aku? Kenapa dia nggak Aku di menggunakan sini kata siapa? anak? Yesus yang ngomong Loh. kan? Dia ngomong, Yesus ya yang itu ngomong. menggunakan kata Yang ngomong aku di sini kan? siapa? Yesus yang Coba, ngomong kan? aku siapa? Berkatalah Yesus kan? Iya, pada waktu Nah, itu ketika berkatalah dia mengatakan Yesus. berkatalah Aku di sini Yesus, siapa? dia menggunakan sebagai aku. Rujukan sebagai Iya, ego, aku di ego sini kan? siapa? Sebagai ego kan? Loh, aku di sini Iya kan? menunjuk Secara kepada ego kan? Yesus. Betul atau tidak? Kau ngerti nggak Enggak, arti kata saya aku? ngerti, tetapi saya nggak mau terjebak dengan narasimu. Saya nggak mau dijebak kamu. Ego itu sama dengan Iya, kata kenapa aku. dia nggak menggunakan Hanya kata bedanya anak di situ? Ego itu sama dengan Pertanyaan aku. saya Pak Erben. Pertanyaan saya Pak Erben. Kenapa di dalam ayat yang Pak Erben bawakan itu tidak menggunakan kata anak atau hamba? Hamba bersyukur Loh, kepadamu. Di sini justru karena Yesus menunjuk pada Justru di dirinya, situ maka tidak aku. menggunakan hamba bersyukur kecuali menggunakan hamba bersyukur kepadamu, Iya, makanya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Betul atau tidak? Fokus dulu pada kata anak di sini. Iya, Aku di makanya sini saya apa? memberikan sebuah narasi kan Pak Erben. Narasi Kamu saya kan manusia jelas atau apa karena sih? Yesus Ini kau jawab memiliki dulu. ketika sekarang ketika jelaskan. firman datang Benar, menjadi bentar, manusia. Ketika Dengarkan, firman saya datang enggak, coba kamu dengar. Saya nggak mau Sebentar dulu. Jangan sebentar Dengar karena dulu. kamu nggak mau dengar saya juga kan? Bagaimana Kamu nggak mau dengar saya juga kan? Jadi makanya saya bilang, ketika firman datang menjadi manusia dan pernyataan Yesus dari Pak Erben bawakan itu, kenapa nggak menggunakan kata hamba? karena Yesus Kalau ngomong hamba aku. Yesus mendapatkan gelar sebagai hamba Allah, kenapa di pernyataan itu nggak Aduh. menggunakan Kamu hamba tahu, bersyukur Yesus kepadamu? mengatakan dia hambanya. Nah, kenapa nggak menggunakan kata hamba bersyukur kepadamu? Karena Yesus berbicara tentang Tetapi di dirinya, situ maka dia menggunakan memakai kata si aku kan? Iya Tuhan ini Ya orang kok nggak gitu ngerti kan bahasa sih. benar. Coba, Makanya Pak kenapa Erben Yesus perhatikan di mengatakan situ kata dulu. aku?
Pak Erben perhatikan di Kenapa situ, kata aku di sini? nggak menggunakan kata aku. Kenapa di sini kata aku? Kata ganti kepada siapa ini? Kepada siapa? Sebagai aku Yesus ini? kata ganti pertama tunggal. Oke, Yesus bersyukur kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Bapa itu apa? Ya, Bapa itu Sang Sumber. Ini artinya Nah, Tuhan langit dan bumi apa? Tuhan artinya? langit dan bumi kan? Betul. Oke, Yesus gelarnya Tuhan enggak? Nah, apakah di situ bisa merujuk ayat itu mendalilkan bahwa Yesus punya Tuhan? Kecuali di situ Sekarang menggunakan saya- kata hamba. Kan kita lagi dengarin. bicara kemanusiaan Makanya. Yesus Kristus kan di sini Pak Erben. Dengarkan. Enggak, kamu juga enggak dengar saya loh. Nah, anak kecil juga kau Kok rupanya. anak kecil sih Pak Erben? Ini lihat, aku jelaskan. lihat. Iya, makanya saya Aku bilang. bersyukur Aku di kepadamu, situ. Bapa. Oke. Tuhan langit dan bumi artinya Betul, bagi betul. Yesus Bapa itu Oke. penguasa langit dan bumi. Oke, sekarang penguasa langit dan bumi. Sekarang kalau bicara dalam pernyataan-pernyataan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa dia dalam keadaan sebagai manusia dia nggak menggunakan hambalah jalan kebenaran dan hidup? Sehingga bisa membuat sebuah statement bahwa Karena Yesus dia punya Tuhan. berbicara tentang dirinya, dia berbicara Tentang aku, dirinya sebagai si menunjukkan aku atau dirinya. tidak? Tentang dirinya sebagai si aku atau tidak? Dengarin. Ya, Kalau Pak aku Erben jawab itu tentang dirinya sebagai si berbicara. aku atau tidak? Dengarin. Jawab Saya kasih dulu tahu Pak sebentar. Erben, gimana sih? Ini saya belum jawab, gimana sih lo? Iya makanya saya bilang tentang Kalau dirinya saya yang mengatakan- mengucapkan dirinya sebagai. Dengarin. Kamu jangan ngatur saya di live saya. Waduh, Kamu kan kecil tanya saya rupanya. sudah jawab. Gantian saya tanya dong. Saya mau jelaskan. Dengarkan, saya Iya, jawab. makanya saya bilang kalau di situ merujuk pada si aku, ya apakah gini? Aku berarti Yesus merujuk pada dirinya sebagai si aku sebagai egoimi, betul? Sesuai dengan Yohanes 14:6 menggunakan egoimi juga kan? Aku itu berbicara pada Hubungan diri intim sendiri. antara dia dengan sang bapa, Aduh. betul atau tidak relasi dia dengan sang bapa? Salah kamu, dengarkan. Kok salah? Berarti Yesus tidak Oke, punya saya relasi dengan sang jelaskan, bapa. Saya jelaskan. Berarti sabar. Saya jelaskan. Berarti pribadi Nah. pertama, pribadi kedua dan pribadi pertama ada tidak memiliki pribadi relasi. Pertama, pribadi kedua, dengarin. Berarti kamu hanya percaya satu pribadi saja. Kamu itu bodoh, Bu. Lah kok bodoh? Kan saya Dengarkan, tanya saya Pak kasih Erben. tahu. Dengarin. Jangan nyerang pribadi. Saya nggak mengucapkan Pak Erben Bukan. bodoh loh. Saya nggak bilang Pak Erben bodoh loh. Kita lagi diskusi baik-baik Saya loh. mau jelaskan. Saya kasih penjelasan. Ya, tapi kasih Anda jawab dulu penjelasan. pertanyaan saya. Saya mau jawab. Kenapa marah Pak Erben hari Minggu loh? Jangan Kamu marah-marah terserah dong. ngomong. Dengarkan saya jawab. Kan saya Dengarin. tadi kan Pak Erben sudah ngomong, saya jawab. Sekarang saya balik tanya, kenapa Pak Erben marah-marah saya? Saya mau jawab. Kamu. Jangan emosi lah Pak Erben. Kita lagi Dengarkan, dialog dengarin. loh. Dengarkan. Kalau Saya dialog kasih dengan orang tahu. emosi ini bagaimana sih Pak Erben? Kamu nggak mau dengarkan. Saya kasih tahu. Lah kenapa Saya kasih tahu sama kamu nggak mau dengarkan saya? Kenapa saya harus dengarkan kamu? Justru karena saya mendengar kamu dan saya mengatakan kamu Oke. salah. Saya Sekarang meluruskan. kata aku di situ merujuk pada ego eme dia sebagai sang ilahi juga nggak? Dengarkan saya jawab. Jawab. Aku itu berbicara pribadi Yesus secara utuh. Oke. Tapi kalau hamba itu berbicara salah satu jabatan Yesus. Oke. Jadi Yesus dengan segala identitasnya mengatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Oke. Itu kata aku. Saya kasih Oke, contoh sekarang sama kamu. apakah Bapak Dengar tidak- dulu. Kamu Dengar jangan dulu saya marah. ngomong. Satu-satu, jangan Dengar marah. dulu saya ngomong. Dengarkan. Jangan marah Pak Erben. Saya ngomong sekarang. Saya Jangan dengarkan, emosi. dengarkan. Tenang. Jangan dengarkan. Ini anak Sekarang kecil, kan? ada nggak kesaksian dari sang Bapa bahwa aku itu adalah Allah juga? Sekarang saya katakan kata ego Saya tanya, itu- kita bicara pribadi. Aduh. Sekarang pertanyaan saya. Secara eksplisit di dalam Alkitab bahwa sang Bapa pun mengaku bahwa sang anak itu Allah, ada nggak? Kalau tidak Sang ada berarti Bapa Yesus punya Tuhan. mengakui bahwa Yesus itu juga hambanya. Hambanya Sang atau Bapa Allah juga? mengakui bahwa Saya Yesus nggak itu bicara juga hamba. hambanya. Saya menanyakan bahwa sang Bapa Saya mengakui sang berbicara anak di sini adalah Allah. kata Tuhan, ini teks. No, ini Pak teks. Erben, bukan begitu Pak Erben. Aduh. Sang Bapa mengakui bahwa sang anak itu Allah juga atau tidak? Saya nggak bicara sang saya Bapa bicara itu, saya nggak bertanya bahwa sang Bapa itu, sang anak itu adalah hamba. Yang saya tanyakan adalah sang Bapa mengakui sang anak itu adalah Allah. Betul atau tidak Erben? Kau jangan pelintir ayat Alkitab. Jangan melebar. Jangan Saya nggak mau melebar, saya ingin diversikan
pemahaman kamu? Kamu kata Allah. Ini yang dibahas kata Tuhan. Si Bapa, makanya kenapa nggak menggunakan kata hamba bersyukur kepadamu sehingga mengeluarkan narasi Karena Yesus punya Tuhan? Yesus berbicara eksistensi dirinya secara keseluruhan. Makanya Secara kata keilahian aku. kah? Keseluruhan, mengerti nggak keseluruhan? Keseluruhan ya. Apakah termasuk keilahian? Loh, berarti kalau seluruh itu nggak sebagian RK gimana? Oke, sih? sekarang kalau secara keseluruhan, adakah pernyataan dari Sang Bapa bahwa dia adalah Allah bukan hamba? Kan saya katakan. Jawab itu, jawab. Kau jawab itu. Enggak, kau jawab itu. Yesus. Sabar, kau jawab itu. Kau jawab itu. Bisa atau tidak? Sang anak. Iya, pertanyaan saya, ada nggak relasi kesaksian dari Sang Bapa bahwa Sang Anak itu adalah Allah, bukan hamba? Udah dikasih tahu, kamu kok nggak dengar Ibrani? Saya dengar, makanya saya bilang, ada nggak kesaksian dari Sang Bapa bahwa Sang Anak itu Allah? Sehingga tidak ada mengeluarkan statement Yesus punya Tuhan. Ibrani, baca kata Ibrani baca. Ibrani Baca berapa? Ibrani berapa? Ibrani lihatlah. Kau lihat Kau ya. lihatlah. Makanya Manggil kau lihat lagi mana? kok lari kemana diri? Saya nggak lari kemana-mana, makanya saya memberikan sebuah logik argumentasi bahwa kenapa ayat yang Pak Erben bawakan itu dia bilang hamba bersyukur kepadamu sehingga mengeluarkan kata Yesus punya Tuhan. Kenapa menggunakan kata aku? Aduh, gimana sih? Kak, ini kan logik argumen Pak Erben. Masalahnya kamu sudah salah yang dibahas. Iya, kalau saya salah makanya Anda menjawab pertanyaan saya. Kenapa ayat itu menggunakan kata aku bukan menggunakan kata hamba? Karena Yesus berbicara esensi dirinya secara keseluruhan aku. Contoh, Berarti saya kasih contoh. Oke, sekarang Kalau saya ngomong, dengarin. Saya ini ngomong. pendeta, saya ini guru, saya ini suami. Ketika saya katakan aku, artinya segala identitas itu include di dalam aku. Itu kata aku. Aku Oke. itu menunjuk kepada diri sendiri dengan segala eksistensinya. Itu. Tapi Oke, kalau dengan hamba, segala eksistensinya dengarin. tanpa menyudut sabar. Iya, Kita satu-satu. Dengan segala eksistensinya ya, tanpa menyudutkan bahwa Yesus bukan Allah. Sehingga Yesus punya Tuhan konsekuensinya. Yesus Allah dan manusia. Kamu jangan kabur dari situ. Kamu jangan kabur dari Ya situ. Tuhan. Sekarang Tanpa menyudutkan bahwa Yesus bukan Allah. Makanya saya bilang tunjukkan dalil bahwa Sang bilang Bapa. Yesus bukan Allah, botol. Makanya saya bilang, kok saya nggak bilang kamu itu. Tetapi konsekuensi dari pernyataan kamu bahwa menyudutkan bahwa Sang Anak itu bukan Allah. Masalah Sehingga ada statement bahwa Yesus punya Tuhan, begitu. Tuhan bukan gelar Allah. Bukan esensi Yang Allah bilang saya gelar bahas. Allah siapa? Kamu jangan framing. Saya di sini Jangan berbicara coba tentang kalem gelar Pak Erben, Tuhan dari Yesus. kalem Pak Erben. Wah, Sekarang kalem kamu itu dengar. dalam sebuah argumentasi yang saya bicarakan, dengarkan. Yang saya bicarakan di sini Oke. tentang gelar ketuhanan Yesus. gelar ketuhanan Bukan Yesus, kealahan Yesus. dan kealahan Oke. Yesus. Dwinatur. Bukan kealahan Yesus yang kita bahas, makanya saya masuk ke Iya, Matius kita 11. bekal ketuhanan kan? Saya tahu Yesus itu ilahi karena dia firman Allah. Itu Oke, nggak dia masalah. firman Allah. Sekarang yang saya, yang saya tanyakan adalah relasi relasi dari dua pribadi ini. Saya tanya Pak Erben ya. Pertanyaan saya, adakah di dalam perjanjian lama pribadi pertama dan pribadi kedua hubungan relasi ini, pribadi kedua mengakui pribadi pertama itu adalah punya Tuhannya? Ada nggak? Loh, kan saya sudah kasih tahu sama kau, Yesus Macet. itu firman Macet, Allah macet, yang kekal macet, di macet. dalam diri Allah. Ini kita bicara kristologi kan? Waduh, Kristus dalam kekekalan masa sekarang lampau kan Pak Erben? kamu Coba Pak Erben tenang. Saya bicara teks ini. Pak Erben tenang Saya dulu. bicara. Sabar, Pak Erben tenang. Kita bicara kristologi berarti bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Sepakat? Yang saya bicarakan teks. Enggak, sabar dulu, sabar. Kita bicara dulu. Kristus Yang dalam saya bicarakan kekekalan. teks. Jangan lari. Waduh, lari lah. Kamu jangan lari, Tuhan. kamu jangan lari. Ketika bicara Kristus dalam kekekalan masa lampau, eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau sebagai pribadi kedua, pernah nggak pribadi kedua dalam perjanjian lama mengakui bahwa Yesus punya Tuhan? Bahwa pribadi kedua punya Tuhan yaitu pribadi pertama, ada nggak? Yesus sebagai manusia belum Tunjukkan datang dalilnya, di tunjukkan perjanjian dalilnya. lama. Tunjukkan dalilnya. Yesus belum ada datang sebagai manusia. Saya bicara Kristus. Iya, Tuhan. Berarti kalau kau bilang Yesus belum ada datang sebagai manusia, berarti eksistensi Kristus tidak ada dalam perjanjian lama. Loh, dia sudah Nah. ada Yesus sebagai manusia. Kena kamu ini di sini. Waduh. Kamu kena di sini, Erben. Kamu kena di mana? Kamu kena Erben di sini. Coba. Sekarang Ini Erben pertanyaan. sabar. Erben mengakui enggak Kristus dalam kekekalan masa lampau?
Kan sudah saya kasih tahu firman Allah kekal di dalam Oke, diri sekarang Allah. eksistensi Kristus Allah dalam masa lampau sebagai berteofani pribadi kedua ada nggak dalam melalui perjanjian lama? firman. Iya Tuhan, kamu udah dari tadi dijelaskan. Yang saya Sekarang tanya ini- coba jelaskan, coba mengerti pertanyaan saya. Oh Tuhan. Kita bicara Kristus dalam kekekalan masa lampau, ya kan? Iya, saya Sekarang bicarakan eksistensi begini. Yesus ketika datang iya, sebagai tahan. manusia. Itu saya sudah Iya patahkan. Tuhan. Yang itu iya ya Tuhan karena kau punya Tuhan. Dari teks, saya fokus di sini, fokus di sini. Kau bilang ya Tuhan karena kamu anak-anak Allah yang punya Tuhan. Betul nggak? Sekarang saya kasih tahu sama kau. Makanya Apa saya maksud tanya Yesus di kepada sini? kamu, Pak Erben. Ini Ketika baca. kita bicara, ini kita sudah melari ke Kristologi kan? Baca dong. Saya baca, aku Baca. bersyukur kepadamu. Aku Kenapa dia nggak bersyukur, gunakan hamba bersyukur kepadamu sehingga Bukan, merujuk jangan pada dulu. Yesus punya Iya. Tuhan? Kan udah aku bilang, ketika Yesus berbicara aku, artinya segala keilahian dan kemanusiaan yang tidak terpisah Oke. mengakui bahwa dia ada punya Bapa. Sehakikat atau punya Bapa? Dalam keilahian kesehakikat gimana sih lo? Iya kan saya tanya. Dari tadi. Iya, aksi Yesus aku itu dengan sehakikat Bapa. dengan si Dalam Bapa atau aku keilahian itu punya Bapa? sehakikat. Keilahian sehakikat. Makanya saya tanya, kemanusiaan coba kalau itu ke- berawal. Coba Aduh. gini Pak Erben. Saya kasih pertanyaan kepada kamu Erben. Nalar Saya kasih lu pertanyaan. cetek, bro. Kamu emosi dari tadi loh Erben. Dengarkan dulu ini. Aku Makanya di sini coba kamu berbicara takut ditanya Yesus. Erben. Kamu ini takut ditanya. Contoh, saya kasih tahu ya. Aku Kamu mau takut berangkat ditanya. ke Makanya India. saya bertanya kepada kamu Dari Erben. tadi kamu bertanya, giliran ditanya nggak mau jawab. Si aku ini punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Aku di sini berbicara Yesus dengan Saya nggak tanya, saya binaturnya. kasih dua pilihan Ya, kepada dulu. kamu Erben. Saya kasih dua pilihan kepada kamu. Ya, Tuhan. Si aku ini Saya punya sudah Tuhan atau si mengatakan, aku ini sehakikat dengan Bapa? Yesus dengan dui naturnya, dengarkan. Yesus dengan dui naturnya, dengan seluruh sifatnya, dengan seluruh Siapa? Erben? jabatannya, gelarnya, bersyukur kepada Bapa. Bapa Tapi itu tidak sebagai secara Tuhan, eksplisit mengatakan penguasa aku punya langit dan Tuhan. bumi. Secara eksplisit Tuhan. si aku ini punya Tuhan atau Tidak secara ada eksplisit juga di aku dalam ini sehakikat Alkitab dengan Bapa? berbicara eksplisit Yesus di perjanjian lama tidak ada secara Kan kita eksplisit. sola scriptura sekarang Tuhan. Erben. Sola scriptura lagi. Ini sola scriptura justru di sini. Ya Aku- udah, kalau sekolah sola scriptura saya memberikan sebuah argumentasi dan logikal pertanyaan pilihan kepada kamu opsinya. Opsinya adalah si aku itu punya Tuhan atau si aku itu sehakikat dengan Bapa? Si aku dalam dui naturnya. Jawab dua pilihan itu, jangan kemana-mana. Jawab, ini orang lagi. Saya jawab, minta coba dua dengar. pilihan. Ya Tuhan. Nggak mau Ya Tuhan, dengarkan. karena kau punya Tuhan. Lo dengarkan. Makanya saya bilang dua pilihan yang saya kasih. Yesus. Si aku ini Dengarin, punya Tuhan. Coba, dengarin. saya sabar. Dengarin ya. Pak Erben, saya minta jangan lari-lari Pak Erben. Dengarkan. Si aku ini punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Oke, saya jawab. Dengarin. Jawab. Aku, Yesus yang adalah sang inkarnasi firman Allah, bersyukur kepada sang Bapa di surga sebagai penguasa langit dan bumi. Artinya, Saya nggak aku tanya yang narasi adalah itu. Yesus Saya tanya dua yang dua adalah sang opsi. firman dalam rupa manusia. Saya tanya dua mengakui opsi. bahwa sang Bapa itu adalah Tuhan. Oke, sekarang gini. Yang saya tanyakan adalah dua opsi. Dua opsinya gini, Pak Erben. Dua opsi Kamu gini. itu, bro. Si Kau aku pikirnya jangan orang serang personal. Iya, Si aku ini Tuhan. punya Tuhan atau si aku ini sehakikat dengan Bapa? Si aku yang dui natur. Jangan lari secara- kemana-mana, Dengarkan. Erben. Kenapa takut Dengarkan, sekali? dengarkan. Jawab aja. Aduh. Saya mau jelaskan. Jadi kamu Dua opsi itu, saya butuh dua opsi itu loh, Erben. opsi yang kamu berikan itu salah. Maka Kok saya salah? jelaskan. Berarti Yohanes 10:30 itu Oke, salah. Sekarang dengarkan. Sekarang saya Jadi buktikan bahwa kamu salah. ketika kau bilang opsi yang saya kasih itu salah, coba Bahwa Erben kau kamu dengar. Salah. Ketika kau Saya mengatakan, buktikan bahwa kau opsi bilang itu dua salah. opsi, kau udah blunder di sini Erben. Dua opsi. Sabar, itu kau salah. dengar Erben. Saya Ya. buktikan bahwa opsi yang kau berikan itu salah. Oke, Kenapa? berarti kalau saya bilang kasih opsi yang saya berikan itu salah, Yohanes 10:30 salah? Yohanes 10:30 apa? Macet.
Coba Yohanes 10:32. Macet di situ langsung kan. Baca Yohanes 10. Macet di situ. Langsung macet di situ Erben kamu. Iya Tuhan, lari-lari kamu bro. Saya nggak lari-lari. Ini Opsi yang saya kasihkan Ini, itu sangat jelas. dengarin, Saya bilang si dengarkan. aku punya Tuhan atau si aku sehakikat dengan Bapa, tapi kau bilang opsi yang kau Saya kasih itu sudah salah. katakan. Berarti Yohanes 10:30 kau bilang salah. Dwi natur, dengarkan. Saya ya. percaya. Yesus Oke, Dwi mau natur. lari Dwinatur Kristus? Berarti Oke, yang tadi tidak Dwi bisa kau natur, jawab. Oke. Aduh, kamu itu bodoh bro, benar bodoh. Jangan nyerang personal dong. Kalau bodoh ya jawab argumentasi saya dong. Saya menjelaskan, kamu nggak mau dengar. Kok seorang pendeta mengatakan saya bodoh sih? Gimana sih? Memang kenyataan bodoh. Kok kayak gitu? Jangan gitu dong, Erben. Saya bukan pendeta, dengarkan. Saya kasih Tadi tahu kau sama bilang kamu. kau pendeta di awal. Di mana saya katakan pendeta? Di awal kau bilang kau pendeta. Di mana? Di mana coba? Di menit keberapa? Gini, Kau Pak jangan Erben. nipu. Ya, kau dengar baik-baik. Saya dengerin. Opsi yang saya kasih itu kan Sepanjang jelas saya kan? Sudah berapa tahun? Dengerin. Sepanjang saya berapologet, saya tidak pernah mengaku pendeta. Di menit keberapa saya mengaku pendeta? Oke, jadi mungkin saya dengar salah di awal. Aduh, Oke. makanya kau belajar. Makanya belajar coba jujur kau dengan jawab ide. pertanyaan saya. Opsi yang tadi kan Dengarkan. kau bilang, Dengarkan. opsi yang saya kasih itu Yesus salah kan? Konsisten, dengarkan ya. Sabar, Ini opsi pakai yang saya kasih retor-retoran. coba, Pak Erben. Kita Saya ulangi kasih lagi yang kamu tadi Pak Erben. retor-retoran. Dengarkan. Sabar, di sini debat Pak Erben, di sini debat. Lah, sekarang kok jadi debat? Ya kan, mau gitu kan, diajarin kalian mau nggak debat kan? Dengarin, ini. Aku itu bicara Yesus. Egoemi enggak? Yesus itu, dengarkan. Yesus itu Si sudah aku itu pasti egoemi nggak? Ilahi dan insani. Saya udah tahu itu kodrat sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya udah. Udah tahu saya, Udah, gak usah kau berarti jelaskan di situ. Ketika Yesus berkata, Pak Erben, aku, itu berarti pengajaran berbicara basi ilahi buat dan saya. insani. Iya Tuhan. Erben, gak usah. Itu pengajaran sudah basi itu, Pak Erben. Gak usah. Sekarang saya tanya. Sekarang yang saya tanya Ya, adalah aku di sini logical siapa? argumentasinya. Bapak siapa? Dengarkan. Saya tanya. Yesus dengan Logical Bapak argumentasinya apa di sini, Erben? Tenang. Kemarin, aku dengan Bapak itu apakah satu wujud? Esa enggak? Loh, Esa itu Makanya saya bukan kasih berarti opsi di satu awal. wujud. Aku dan Bapak ini Esa atau aku dan aksi aku ini punya Tuhan. Oke, dengarkan. Karena kita Saya bicara kasih egoemi, sama kan? Kata satu, dengarkan ya. Kata satu itu bukan berbicara Ribet satu banget wujud, jawabannya ini, ah. bukan. Ini saya kasih tahu. Tapi satu itu bisa satu esensi, bisa satu karya. Yohanes 10 ayat 30 itu bukan berbicara aku dan Bapa adalah satu wujud. Oke. Tapi di situ berbicara satu karya. Oke. Karena kata satu, dengerin. Kata satu, dengarkan ya. Kata satu di situ bentuk kata sifat. Baru ada juga aruan. Di situ Oke. kata kerja kami. Sekarang Oke. saya tanya sama kau. Si kenapa ketika Yesus si mengatakan aku ini dalam eksistensi perjanjian lama, eksistensi dalam kekekalan masa lampau, sebagai pribadi kedua, saya tanya dulu sebelum saya tanya. Yang di dalam Kamu Keluaran itu 3 dari ayat 14 itu siapa? Saya sudah ngomong dari tadi. Sabar. sama kau. Yang dalam Makanya Keluaran kau 3 ayat 14 itu siapa, Pak Saya Erben? tidak urus keluaran. Saya kenapa urus kau nggak yang ini. jawab? Kau jangan lari. Ini Jangan kristologi lari. loh, Pak Erben. Ini kristologi loh. Dengarin ini ya. Pak Erben, kenapa takut kita kompilasi dengan Kau perjanjian lari. lama? Kau lari dari sini. Karena Kau kamu lari dari takut sini. kompilasi ketahuan kamu. Bukan, saya tidak sedang Kompilasi takut. dalam perjanjian Saya- lama itu kamu tahu nggak tentang saya kristologi? sudah katakan Yesus dalam perjanjian lama ada sebagai firman yang berteofani. Saya kan udah Berarti dari yang tadi Keluaran ngomong. 3 ayat 14 itu sang Bapa atau firman? Kan udah saya katakan yang menampakkan diri kepada manusia dalam perjanjian lama adalah itu teofani sang firman. Oke, sekarang berarti pribadi kedua. Sang firman itu mau kau katakan. Oke, sekarang pribadi apakah keberapa sang itu, firman saudara? dalam perjanjian lama mengakui pribadi pertama adalah Tuhannya? Kan saya sudah katakan. Coba bahwa kasih dalilnya. Tuhan itu merupakan ya. Coba dengarin kasih ya. dalilnya. Kalau sang firman dalam Iya, perjanjian lama itu Tuhan. mengakui, saya minta dalil, Pak Erben. Jangan kau lari. ke Saya situ. nggak suka Ini teori, dulu, saya mau sholat ini. skriptura di sini. Iya Tuhan, ini dulu ini. Makanya saya minta, kau bilang kita bicara kristologi, Kristus dalam Aduh, perjanjian kamu lama. dari tadi ditanya, dengarkan. Lah kenapa dulu kamu ya. takut? Kalau kau berbicara Ada tentang nggak Yesus, Kristus dalam perjanjian iya, lama mengakui Tuhan. pribadi pertama adalah Tuhannya?
Iya Tuhan, kau jangan lari. Lah Dengarkan. kok lari, Kalau Pak Erben, dalam macet konteks kamu. PL, dengarkan. Gak ada Erben, dalam perjanjian lama pun teofani Allah itu tidak pernah mengakui pribadi pertama sebagai Tuhannya. Betul atau tidak saya ngomong? Tuhan. Enggak betul nggak saya ngomong? Oke, ketika peristiwa Sodom dan Tunjukkan Gomora, dalilnya dalam maka perjanjian Tuhan- lama pribadi kedua yang kau bilang tadi teofani itu mengakui Oke. Allah sebagai Tuhannya. Oke, sebentar Coba. ya, saya kasih data samamu. Mana? Maka Tuhan menurunkan api dari langit. Pertanyaannya siapa yang di langit? Ya, Sang Bapa, Oke, yang di bumi siapa? transenden. Ya. Ya, Yang di ya, bumi siapa? Ya, pribadi Yang kedua. di bumi siapa? Pribadi kedua yang Ya selalu sudah. ada. Oke, sekarang. Yang menurunkan Oke, yang Tuhan di dari bumi langit. sebagai Diam, pribadi diam, kedua diam, ini diam. mengakui pribadi Diam, pertama diam, itu diam, adalah diam, Tuhan. sudah. Yang di bumi ini mengakui pribadi pertama sebagai Tuhan ada nggak? Dengarkan. Kamu udah kena di sini. Enggak, makanya saya kamu nggak tidak kena, jadi justru orang. kamu yang saya kejar sekarang. Oke, kita lihat ya waktu peristiwa Sodom dan Gomora. Saya minta yang pribadi kedua mengakui menurunkan- secara eksplisit yang pribadi pertama adalah Tuhannya, ada nggak? Iya Tuhan, yang datang kepada Abraham itu siapa? Teofani itu mengatakan, Saya nggak maka minta Tuhan itu, Pak menurunkan Erben. Ini api saya dari tunjukkan dalil Tuhan. kepada Anda, Pak Erben ya. Waduh, kamu itu dah. Saya nggak kemana-mana ya. Nih, Pak Erben. Kamu udah lari. Saya nggak lari, justru saya menunjukkan dalil kepada Anda, Pak Erben. Nih, kau perhatikan. Ini dalam perjanjian baru saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan dalam perjanjian Oke, lama. Bentar. Ini saya selesaikan. Lalu lari-lari. Roma 9 ayat 5, maka mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Ini kan Dwinatur kan? Ini Dwinatur kan? Dalam keadaan sebagai manusia kan? Tetapi dalam keadaan manusia dia tetap Allah atau bukan? Oke, sebentar. Diam dulu. Oke, sekarang kita perhatikan Pak Erben. Data berikutnya Pak Erben. Di dalam Ibrani pasal 1 Pak Erben. Saya tunjukkan data kepada kamu. Jawabannya, lihat. Sabar, kau diam. Kamu diam dulu. Ini jawab dulu. Ibrani pasal 1. Ini. Kemudian Coba Erben kau Tuhan perhatikan ini menurunkan Erben. hujan belerang dan Ya. api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Perhatikan. Mana pribadi pertama Tuhan di mengakui, sini mana? pribadi kedua mengakui, Teofani mengakui sebagai Tuhan? Tuhan menurunkan hujan belerang berasal dari Tuhan. Ada nggak dari pribadi kedua mengakui langit. pribadi Ya pertama sebagai Tuhan? Makanya Oke, anak kecil. makanya saya tanya Ini kamu, Pak Erben. kau minta Tuhan di situ data, kah apakah tapi termasuk nggak mau Kristus? terima data. Tuhan Kau di situ minta apakah data, termasuk tapi nggak Kristus? menghargai data. Tuhan di sini Termasuk yang pertama Teofani Allah berbicara, sehakikat atau tidak? Ini Teofani Allah. Teofani Allah menurunkan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan Oke. dari langit. Ini. Oke, sekarang apakah Kristus dalam perjanjian lama itu tidak sehakikat dengan Tuhan itu? Ada segitu rupanya pantasan. Ini, Pantas, ini. saya Kau makanya konsisten. kau pertanggungjawabkan. Jawab dulu kawan anak kecil. Iya, jangan nyelang persona dong. Oh, anak kecil dapat Siapa ini. Ini bawa jawab ini siapa ini? Proper name, Jawab dulu ini. proper name. Proper name. Oke, Kemudian sekarang. Tuhan menurunkan Oke. hujan belerang. Apakah dan Yesus api bukan atas Tuhan Sodom huruf dan besar? Gomora. Yang menurunkan di sini siapa ini? Yang menurunkan siapa? Sang Bapa. Sang Bapa di mana ini? Yang ini. Ya, kemudian Tuhan itu kan yang menurunkan. Oh, Sang Bapa. Terus Oke, berasal sekarang dari Tuhan apakah siapa ini? apakah Teofani itu tidak Kau mengatakan Sang Bapa ada dua. Mana? Bos. ngeri apanya? Ini Sang Bapa menurunkan Tuhan, hujan kan? atas Sodom dan Gomora berasal kan? dari Sang Bapa di sorga. Ada Bapa di bumi, ada Bapa di sorga. RK botol. Kok botol apanya? Di situ saya menanyakan. Di situ saya sabar. Baca. Sabar Erben. Di situ saya menanyakan. Baca. Erben, coba kau dengar. Di situ saya menanyakan bahwa apakah Kristus Teofani itu bukan termasuk Tuhan? Saya katakan sama kamu. Macet bro. kan? Macet di sini. Dengarkan ya. Di Macet. sini Tuhan, dengarin. Gak mau jawab, macet di sini. Sang firman Allah. Makanya yang macet juga kau di sini. bergelar Yahweh. Saya nggak mau bilang kau botol. Menurunkan api dari langit dari Yahweh Allah Bapa. Sekarang pertanyaannya, Jadi sang apakah Kristus firman termasuk yang Tuhan? berteofani menurunkan hujan dari Sang Bapa yang di sorga. Teofani itu termasuk Tuhan atau tidak? Gelarnya. Teofani termasuk Tuhan atau tidak? Iya Tuhan, anak kecil. Iya anak jawab, kecil. tinggal jawab Coba. aja.
Ini nih, coba RK, coba baca dulu ini. Ya kan? Kemudian Tuhan menurunkan Coba hujan Pak Erben, saya atas lakukan deras pembanding nih Pak cuaca. Erben. Saya lakukan pembanding. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya, tongkat kerajaan. Ini Kan bicara saya sudah mengatakan Sang Yesus Bapa itu mengakukan karena Allah, dia anak adalah firman Allah. secara eksplisit Iya, tidak kau Tuhan. temukan kan? Oke bro ya, jadi kamu itu sebaiknya mandi lumpur bro. Kupikir Sebaiknya ya, kamu pintar. Erben, sebaiknya kamu Erben, bertanya, kamu jangan dikasih kompromi dengan apa, kesesatan. gak mau lari. Jangan serang pribadi Erben. Jangan serang pribadi Erben. Kamu Saya dari tadi tidak pernah menyerang pribadimu loh Erben. Kemudian Tuhan menurunkan Sabar hujan Erben. belerang. Sabar Erben. Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Ini berasal dari Tuhan, dari Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Sang Bapa di mana ini? Yang ini. Ya, kemudian Tuhan itu kan yang menurunkan. Sang Bapa. Terus Oke, berasal sekarang dari apakah siapa ini? apakah Teofani itu tidak Kami katakan Sang Bapa ada dua. Mana? Bos. ngeri apanya? Ini Sang Bapa menurunkan Tuhan, hujan kan? atas Sodom dan Gomora berasal kan? dari Sang Bapa di sorga. Ada Bapa di bumi, ada Bapa di sorga. RK botol. Kok botol apanya? Di situ saya menanyakan. Di situ saya sabar. Baca. Sabar Erben. Di situ saya menanyakan. Baca. Erben, coba kau dengar. Di situ saya menanyakan bahwa apakah Kristus Teofani itu bukan termasuk Tuhan? Saya katakan sama kamu. Macet bro. kan? Macet di sini. Dengarkan ya. Di Macet. sini Tuhan, dengarin. Gak mau jawab, macet di sini. Sang firman Allah. Makanya yang macet juga kau di sini. bergelar Yahweh. Saya nggak mau bilang kau botol. Menurunkan api dari langit dari Yahweh Allah Bapa. Sekarang pertanyaannya, Jadi, sang apakah Kristus firman termasuk yang Tuhan? berteofani menurunkan hujan dari Sang Bapa yang di sorga. Teofani itu termasuk Tuhan atau Juga tidak? gelarnya. Teofani termasuk Tuhan atau tidak? Iya Tuhan, anak kecil. Iya anak jawab, kecil. tinggal jawab Coba. aja. Ini nih, coba RK, coba baca dulu nih. Ya kan? Kemudian Tuhan menurunkan Coba Pak Erben, saya atas lakukan deras pembanding nih Pak cuaca. Erben. Saya lakukan pembanding. Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya, tongkat kerajaan. Ini Kan bicara saya sudah mengatakan Sang Yesus Bapa itu mengakukan karena Allah, dia anak adalah firman Allah. secara eksplisit tidak kau Tuhan. temukan kan? Oke bro ya, jadi kamu itu sebaiknya mandi lumpur bro. Kupikir Sebaiknya ya, kau kamu pintar. Erben, sebaiknya kamu Erben, bertanya, kamu jangan dikasih kompromi apa, dengan gak kesesatan. mau lari. Jangan serang pribadi Erben. Jangan serang pribadi Erben. Kamu Saya dari tadi tidak pernah menyerang pribadimu loh Erben. Kemudian Tuhan menurunkan Sabar hujan Erben. belerang. Sabar Erben. Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Ini berasal dari Tuhan, dari Saya dari tadi tidak menyerang pribadi kamu loh Erben. Kita berdialog tapi saya dari tadi dari awal tidak pernah menyerang pribadi kamu loh Erben. Tidak pernah saya serang pribadi kamu. Kita dialog secara baik nih. Kalau saya menyerang, dari tadi saya jaga mulut saya untuk tidak menyerang pribadi kamu. Tapi kamu dengan gamblangnya dalam dialog kamu nyerang pribadi saya. Bilang saya bodoh, hamba Tuhan, apakah mulut seperti itu saya balik-balikin? Apakah hamba Tuhan, kamu sebagai hamba Tuhan menyerang saya seperti itu? Kalau saya yang mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor seperti itu, kalian pasti framing saya kan? Iya kan? Kalau saya yang mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu, kalian pasti framing saya, RK kata-katanya kasar, tidak pantas sebagai hamba Tuhan. Tapi saya dari awal tidak pernah menyerang pribadi kamu, bilang saya kamu botol, tidak pernah. Bilang saya harus mandi lumpur dan lain. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka
Ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu.